Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jennifer Justina, yang hari ini akan membahas tentang bab sistem digital bab 3 mengenai rangkaian kombinasional. Jadi, di materi pada hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dari rangkaian kombinasional, lalu kita akan membahas juga mengenai rangkaian encoder, selanjutnya rangkaian decoder, lalu ada rangkaian multiplexer dan rangkaian demultiplexer. Seperti yang kita tahu, elektronika memiliki dua jenis rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian analog dan rangkaian digital. Rangkaian analog itu memiliki bisa dibilang nilai yang tak hingga. Jadi nilainya tuh bisa berupa 1, 1,5, puluhan, ratusan, ribuan. Sedangkan pada rangkaian digital hanya memiliki dua nilai, yaitu aktif atau tidak aktif, atau bisa kita bilang juga jika aktif nilainya 1, jika tidak aktif nilainya 0. Nah, kita bisa lihat juga sebenarnya perbedaannya dari komponen yang digunakan. Rangkaian analog biasanya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti resistor, dioda. Lalu pada rangkaian digital, komponen yang digunakan biasanya adalah gerbang logika. Nah, pada rangkaian digital sendiri memiliki dua jenis rangkaian lagi, yaitu rangkaian kombinasional yang akan kita pelajari pada hari ini, lalu ada rangkaian sekuensial yang kita pelajari pada bab selanjutnya. Kita akan masuk ke pengertian rangkaian kombinasional terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa itu rangkaian kombinasional? Nah, rangkaian kombinasional merupakan rangkaian yang kondisi keluarannya bergantung pada kondisi masukannya. Pada rangkaian kombinasional hanya ada dua keadaan, yaitu present input dan present output. Jadi bisa dibilang pada rangkaian kombinasional itu hanya ada input pada saat itu, yang dimana input pada saat itu berpengaruh ke output pada saat itu. Jadi outputnya hanya berpengaruh dari input yang ada. Contoh penerapannya bagaimana? Penerapannya dapat digunakan pada rangkaian untuk output 7 segment. 7 segment itu apa? Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini adalah 7 segment display yang dimaksud. Untuk penggunaan dan penerapannya akan kita bahas nanti. Rangkaian kombinasional pada konteks materi hari ini kita gunakan untuk decoder BCD. Digunakan untuk mengubah kode BCD sebanyak 4 bit menjadi sinyal yang mengaktifkan segmen-segmen pada display 7 segment. Ini adalah penerapan yang akan kita uji coba nanti. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian encoder. Encoder dari artinya sendiri, encode adalah rangkaian digital yang mengubah satu input aktif. Input yang dimaksud di sini adalah bentuk desimal menjadi output kode biner yang sesuai. Kode biner ini merepresentasikan posisi atau nomor urut dari input yang sedang aktif. Jadi rangkaian encoder ini memiliki input dalam bentuk desimal dan menghasilkan output dalam bentuk biner. Jadi seperti mengubah desimal menjadi biner. Encoder ini memiliki syarat, yaitu memiliki 2 pangkat n input dan n output. Jadi semisal encoder ini memiliki 4 input, encoder memiliki 4 input, karena 4 adalah 2 pangkat 2, jadi outputnya sama dengan 2. Bagaimana jika inputnya adalah 8? Seperti yang kita tahu, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi n-nya adalah 3, yang dimana 3-nya adalah jumlah output maksimal yang dihasilkan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini adalah rangkaian dan tabel kebenaran dari encoder. Jadi bisa dilihat di sini, encoder memiliki jumlah input yang lebih banyak daripada outputnya. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman, kenapa
hanya ada 3 input. Padahal input yang kita taruh di tabel kebenaran ada sebanyak 4 bit. Nah, bisa dilihat teman-teman, input di sini yang tidak ada itu adalah Y0. Yang dimana jika diperhatikan, Y0 ini jika aktif atau tidak aktif, outputnya akan tetap bernilai 0 dan 0. Itulah alasannya kenapa hanya ada 3 input di rangkaian ini, karena rangkaian ini merupakan rangkaian yang sudah disimplifikasi. Nah, bisa dilihat teman-teman, karena ini adalah perubahan dari bilangan biner karena ini adalah perubahan dari bilangan desimal ke biner, bisa dilihat teman-teman, ini merepresentasikan nilai desimalnya. Jadi, jika Y0 itu merepresentasikan 0, Y1 merepresentasikan 1, Y2 2, Y3 3, dan seterusnya. Jadi, jika kita ingin mengubah desimal 0 menjadi biner, yaitu bernilai 0, 0. Jika kita ingin mengubah desimal 1 bernilai menjadi biner, bernilai 0, 1. Jika kita ingin mengubah desimal 2 menjadi biner, bernilai 1, 0. Jika kita ingin mengubah nilai 3 menjadi biner, menjadi 1, 1. Jadi, untuk inputnya sendiri, yang bernilai 1 hanyalah nilai yang ingin kita ubah menjadi biner. Karena ini adalah tabel kebenaran, jadi di sini kita buat berurutan. Next, ada rangkaian decoder. Ini adalah rangkaian kebalikan dari encoder. Decoder adalah rangkaian logika kombinasional yang mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, mengubah biner menjadi desimal. Decoder memiliki syarat juga, yaitu memiliki 2 AND output dan AND input. Jadi kebalikannya ya teman-teman, jika inputnya adalah 2, berarti outputnya adalah maksimal 4. Jika inputnya sebanyak 3, jadi outputnya bisa 8. Karena 2 pangkat N. Nah, di sini ada rangkaian dari decoder dan tabel kebenarannya. Decoder ini memiliki jumlah input yang lebih sedikit daripada outputnya. Bisa dilihat karena di sini adalah perubahan dari biner ke desimal, sama seperti pada encoder, 0 O0 merepresentasikan desimal 0, O1 desimal 1, O2 desimal 2, O3 desimal 3, dan seterusnya. Di sini kita memiliki input 0, 0, yang dimana jika di dalam desimal itu bernilai 0, maka output pada O0 itu akan aktif, dan yang lainnya akan mati. Lalu jika kita memiliki input biner 01, desimalnya di sini adalah bernilai 1, maka output pada O1 akan menyala. Jika kita memiliki input 10, yang dimana ini adalah desimal 2, maka output pada O2 akan menyala. Jika kita memiliki input 11 yang merupakan desimal 3, maka output pada O3 akan menyala. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya BCD decoder. Decoder ini berfungsi untuk mengubah bilangan biner menjadi data tampilan untuk 7 segment. Jadi, seperti yang disebutkan tadi ya, teman-teman, di sini ada yang namanya 7 segment. Jadi, 7 segment itu dia akan menampilkan 7 bagian. Di sini ada bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E, bagian F, dan bagian G. Nah, untuk implementasinya sendiri, teman-teman, di sini bisa kalian lihat di sebelah sini. Kita bisa lihat dari tabel kebenaran yang ada. Ini adalah urutan dari decoder. Jadi, jika kalian menyalakan nilai ini di dalam rangkaian kalian nanti, kalian akan mendapatkan hasil output ini pada LED display 7 segment kalian. Yang dimana bisa kalian lihat di sini
ada bagian A, B, C, D, E, F, G seperti pada 7 segment display di sebelah sini. Nah, pada contoh di sini, ini adalah urutan dari angka 0 hingga angka 9 pada 7 segment display yang telah berurutan. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan 7 segment display, sebenarnya dia bisa digunakan untuk merepresentasikan berbagai hal, bisa berupa angka, bisa juga huruf, atau hal-hal lain, selagi itu masih menggunakan 7 bagian dari 7 display ini. Nah, kita akan mencoba untuk membuat bilangan 0 pada 7 segment display. Yang dimana jika kita ingin membuat bilangan 0 akan menjadi seperti ini. Kita ingin A, B, C, D, E, F ini menyala supaya menjadi angka 0. Jadi di tabel kebenaran teman-teman, ini akan kalian beri nilai 1. Kenapa G bernilai 0? Karena kita tidak membuat G menjadi menyala. Lalu, bagaimana jika kita ingin membuat nilai 1? Di sini bisa kita lihat 1 yang menyala adalah B dan C-nya. Jadi B dan C-nya ini akan melambangkan nilai 1. Seterusnya juga jika kita ingin membuat angka 2. Di sini yang menyala adalah A, B, D, E, dan juga G. Ini akan merepresentasikan bilangan 2. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel kebenaran ini, karena ini sudah berurutan dari angka 0 hingga 9, jadi bisa teman-teman coba juga. Bisa dilihat di sebelah sini, ini juga merepresentasikan hasil dari 0 hingga 9 yang sudah dicoba. Nah, teman-teman juga bisa gunakan ini jika ingin merepresentasikan huruf. Bagaimana jika kita ingin membuat nilai A? Bisa seperti ini. Jadi teman-teman dapat memberi nilai 1 pada semuanya kecuali pada nilai D. Nanti yang muncul akan ada huruf A. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke multiplexer. Multiplexer itu rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu input untuk dikeluarkan pada sisi output. Jadi bisa kita lihat di sini, kita mempunyai beberapa input dan hanya satu output. Output ini akan dipilih melalui selektor yang mempunyai rumus 2n input untuk setiap n selektor. Nah, A ini bisa kita anggap sebagai bit 0, B ini bisa kita anggap sebagai bit 1, C ini bisa kita anggap sebagai bit 2, dan D ini bisa kita anggap sebagai bit 3. Ini ada rangkaiannya multiplexer sendiri yang kita bisa lihat, itu cuma gabungan dari beberapa gerbang NOT, N yang digabungin jadi gerbang OR, terus akhirnya jadi outputnya. Nah, untuk truth table sendiri bisa kita baca seperti ini kira-kira. Jika S1 dan S0 itu 0, berarti yang akan dikeluarkan itu pada bit 0, di mana bit 0 itu kan A. Jadi yang kita lihat hanya bit pada input A doang. B, C, dan D kita don't care karena apapun nilainya itu tidak akan berpengaruh pada output. Jadi makanya don't care. Oke, jika S1, S0 itu 0, maka jika A itu 0, outputnya 0. Jika A itu 1, outputnya 1. Lanjut, jika S1, S0 itu 01, maka kita lihat pada bit 1. Bit 1 itu kan B. Kita lihat jika B itu 0, maka outputnya itu 0. Jika B itu 1, maka outputnya 1. Lanjut lagi, jika S1 itu 1, S0 itu 0, berarti kita lihat pada bit 2, di mana bit 2 itu kan C. Kita cuma pengen ngeliat pada C doang. Jika 0, maka outputnya 0. Jika C-nya itu 1, maka outputnya akan 1. Lanjut lagi ke S1-nya 1, S0-nya 1. Berarti kita lihat itu pada bit ketiga. Di mana bit ketiga itu kan D. Jadi jika D-nya itu 0, outputnya itu akan 0. Jika D-nya itu 1,
outputnya akan 1. Multiplexer ini bisa kalian anggap seperti misal pesawat. Kalian sebagai ATC pengen memilih pesawat yang mendarat di landasan, di mana landasan itu cuma satu doang. Jadi kalian tuh ATC sebagai selektor, landasan itu sebagai outputnya, pesawat itu sebagai inputnya. Seperti itu. Atau mungkin juga bisa dianggap sebagai rel kereta api, di mana ada beberapa rel yang menggabung jadi satu, dan kalian tuh harus milih kira-kira kereta mana yang duluan masuk, kayak gitu. Mungkin itu sebagai analoginya. Lanjut lagi ke demultiplexer atau demux. Ini tuh sebenarnya cuma kebalikan dari rangkaian multiplexer, yang dimana tadinya itu kita punya banyak input menjadi satu output. Di sini kita punya satu input doang, dan kita tuh milih dia tuh mau keluar kemana. Seperti tadi, A itu bisa kita anggap sebagai 0, B sebagai 1, C itu sebagai 2, dan D itu sebagai 3. Dan kita pilih itu sebagai lewat selektor, di mana rumusnya tadi juga mirip, 2N dari output untuk setiap N selektor. Oke, ini untuk rangkaian demultiplexer sendiri. Kita bisa lihat ini dari gabungan gerbang NOT dan gerbang N, yang dimana output itu punya ada Q0, Q1, Q2, Q3, atau A, B, C, D gitu. Bisa dilihat kayak gitu. Nah, membaca tabelnya juga sama kayak tadi. Tapi bedanya sekarang input cuma satu doang, outputnya banyak. Kita lihat di sini. Misal S1 itu dan S0 itu 0. Berarti inputnya itu akan keluar pada Q0. Dimana jika 0, Q0 itu 0. Jika 1, Q0 itu 1. Lanjut. Jika S1 dan S0 itu 01. Berarti yang kita lihat itu hanya pada Q1. Jadi input ini akan hanya keluar pada Q1 doang. Q2, Q3, dan Q0 itu nggak akan berpengaruh. Jadi jika inputnya itu 0, Q1-nya akan jadi 0. Jika inputnya 1, Q1-nya akan jadi 1. Lanjut lagi. Jika selektor itu 1, 0. Berarti yang kita lihat hanya ada pada Q2 atau bit kedua. Jika 0 akan 0 di sini. Jika 1 akan 1 di sini. Lanjut lagi 1, 1. Kita lihat pada Q3 doang. Jika 0 akan 0. Jika 1 akan 1. Kayak gitu. Kalau demultiplexer ini mungkin lanjut dari analogi yang tadi. Yang tadinya multiplexer itu kita milih pesawat yang mendarat, pesawat mana yang mendarat duluan. Demultiplexer ini kita milih pas pesawatnya mendarat, dia itu ke hangar yang mana, kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya kereta tadi, kebalikannya. Kalian punya satu kereta yang nanti relnya itu bercabang, dan kalian tuh milih kereta itu kira-kira mau keluar kemana, kayak gitu. Untuk analoginya. Terus selanjutnya ada rangkaian modifikasi. Mungkin nanti akan dijelaskan langkah-langkahnya. Oke, jadi untuk rangkaian modifikasi, kita punya contoh. Misalkan kita pengen output itu berurutan dari A, B, C, D. A besar, B kecil, C besar, D kecil. Berarti untuk 00 kita mengeluarkan output A besar, 01 mengeluarkan output D kecil, 10 mengeluarkan output C besar, 11 mengeluarkan output D kecil. Nah, langkah pertama kita harus membuat truth table-nya. Gimana caranya? Kayak gini. Jadi pas 00 kita akan mengeluarkan output A. Kita lihat kalau misalkan A besar di rangkaian 7 segment ini, kira-kira yang mana aja yang nyala? Berarti kan yang nyala itu ada A, B, C, E, G, sama F. Jadi kalau misalkan nyala ini semua, jadi A besar. Berarti yang di sini kita beri nilai 1. Berarti semua kecuali D kita beri nilai 1. D itu 0, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Kayak gitu. Di bagian outputnya. Kedua, di 01 kita pengen ngeluarin B kecil. B kecil berarti yang nyala F, G, C, D, sama E. Berarti yang kita beri nilai 1 ini semua kecuali A sama B. A sama B kita kasih 0. Sisanya 1, 1, 1, 1, 1. Oke? Lanjut. 1, 0. Kita pengen ngeluarin C besar. C besar itu berarti A, F, E, sama D. Berarti kita beri nilai 0 itu B, G, sama C. B kita kasih 0. G kita kasih 0. C kita kasih nilai 0. Nanti akan keluar outputnya kayak gini, yang membentuk C besar. Oke, lanjut. Yang terakhir satu kita pengen ngeluarin output D. Dimana D itu yang nilai 1 ada B, G, E, D, dan C. Berarti A sama F kita kasih nilai 0. A0, F0. 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Setelah selesai kita bikin truth table-nya, langkah kedua kita bikin keymaps untuk masing-masing output. Berarti ada output
Berarti ada key map untuk output A, B, C, D, E, F, dan G. Total ada 7 key maps. Oke. Pertama kita bikin key maps untuk A. Aku taruh sini. Key map A. Cara bikin key map, kita taruh di sini X, sini Y. Di mana itu ada 0, 1, sini juga 0, ada 1. Oke. Kita lihat di A. Kalau misalkan 0, 0, berarti A itu 1. Taruh sini 1. Kita pakai minter ya, BTW. Terus 01. 01 itu dia nilainya 0. Terus ini 0. 1 0 di sini. 1 0 itu nilai 1, taruh 1 di sini. 1 1 nilainya 0, taruh 0 di sini. Berarti untuk A kita bisa kelompokkan kayak gini. Oke? Cara eliminasi terus kita bikin persamaannya di midterm. Pertama kita tulis dulu di A itu di sini ada 00 yang nilai 1, 00. Ini X, ini Y. Aku lupa tulis. Terus yang satu yang kedua itu ada 10. 10. Kita eliminasi yang beda, di mana X itu yang beda, berarti kita cuma punya keluaran Y. Nah, karena Y ini 0 semua, kita kasih aksen. Berarti rangkaian A itu rumusnya cuma Y aksen. Kayak gitu. Lanjut. Untuk output B. Seperti tadi lagi ada X, ada Y. 01, 01. Oke. Kita lihat di B. Kalau misalkan dia 00, berarti keluaran 1 di sini. Kalau misalkan 01, dia keluarannya itu 0. Kalau misalkan 10, dia keluarannya 0. Kalau misalkan 11, dia keluarannya 1. Nah, di B ini kan kita nggak bisa kelompokin. Berarti kita tulis saja langsung sesuai rumusnya. Yang nilai 1 itu ada 00 dan 11. Berarti 00 itu X, Y aksen, X aksen, Y aksen, ditambah 11 itu berarti X sama Y. Ini untuk rangkaian yang B. Lanjut ke C. Aku tulis di sini. Sama seperti tadi ada X, ada Y. Ini dari sini. Ada 0, ada 1, ada 0, ada 1. Oke. Kita lihat di C. Kalau misalkan dia 00, di sini 00, dia nilai 1. Tulis 1 di sini. Terus untuk kalau misalkan 01, di sini 01. Kita lihat 01, keluarannya C itu 1. Taruh sini 1. 1 0. Berarti keluaran C itu 0 di sini. Terus terakhir 1 C itu keluaran 1. Nah, di sini bisa kita kelompokin. Pertama di sini 2, terus sini lagi 1 lagi. Nah, dari sini kita bikin rangkaian kita bikin rumusnya. Pertama eliminasi dulu kelompok ini, terus habis itu kelompok ini. Nah, aku pengen eliminasi dulu kelompok yang ini. Berarti kan kalau yang ini nilainya itu 00, X-nya itu 00. Terus bagian sini nilai X-nya itu 0 sama 1. Eliminasi yang beda itu Y, berarti yang keluar cuma X doang. Karena X-nya itu 0, kita kasih aksen di sini. Berarti untuk pertama itu ada X aksen, ditambah yang kelompok kedua. Kelompok kedua itu ada 01, lihat di sini ada 01. Terus juga ada 11 di sini. Kita eliminasi yang beda, di mana di sini yang beda itu X. Berarti tulisnya di sini. Karena Y nilai 1, kita nggak perlu diaksenin, langsung tulis aja Y di sini. Berarti untuk key map C, kita punya rumusnya itu X aksen plus Y. Lanjut ke D. Kita bikin key map D. Aku tulis sini. Key map D. Seperti tadi X sama Y. Ada 0, ada 1, ada 0, ada 1. Oke.
Kita lihat D, 00, dia D itu nilainya 0. Tulis ini 0. Kalau misalkan 01, dia nilai 1. Terus ini 1. Kalau misalkan 10, dia nilainya 1. 11, sini 11, nilai itu 1. Berarti kelompoknya itu kita bisa bikin kayak gini. Ini dan ini. Terus seperti tadi eliminasi lagi. Kita eliminasi pertama kelompok ini dulu misal. Berarti yang ini nilainya 01, X-nya 01. Terus yang ini nilai 11. Eliminasi yang beda, di mana di situ yang beda itu X. Kita tulis berarti Y doang di sini. Y plus yang kelompok kedua. Yang kelompok kedua itu kan ini sama ini. Kita bisa tulis X-nya itu 1, Y-nya itu 0. Terus lanjut lagi di sini, X-nya 1, Y-nya 1. Kita eliminasi yang beda, di mana yang beda itu Y. Berarti kita di sini nulis X. Berarti untuk rumusnya QMAP D itu Y plus X. Lanjut lagi ke yang output E. Aku tulis sini. Seperti tadi X, Y 0, 1, 0, 1. Oke. Pertama 00. Kita lihat di sini kalau misalkan 00 dia nilai 1. Tapi kita sebenarnya nggak perlu melihat satu-satu sih. Kita bisa lihat di sini itu semuanya pasti nilai 1. Oke. Berarti kita bisa nulis di sini itu 1, 1, 1, 1. Bisa langsung kelompokin aja di semua empat-empatnya. Nggak perlu dieliminasi lagi, pasti input dari itu selalu 1. Nah, kalau misalkan inputnya selalu 1, kita punya dua cara untuk implementasinya di rangkaian. Pertama, kita bisa langsung sambungin itu ke VCC biar langsung dapat tegangan dan nilai 1 terus. Atau yang kedua, kita tuh bisa pakai aljabar boolean. Dimana kalau misalnya kalian ingat, suatu variabel ditambah inverse-nya pasti hasilnya akan selalu 1. Misal, di sini aku bisa nulis juga 1 itu sebagai X plus X aksen. Oke? Gimana kalau misalkan ini itu dikasih input apapun, hasilnya akan selalu 1. Kayak gitu. Lanjut ke QMAP untuk F. Oke. Kita lihat di sini, F itu semua 1 kecuali yang akhir, di mana akhir itu 1, 1. Berarti yang 1, 1 kita nulis 0, sisanya kita tulis 1 semua. Kita bisa kelompokin, ini kayak gini. Iya betul. Kita bisa kelompokin kayak gini. Terus kita lihat eliminasi lagi. Terus dulu X sama Y di sini. Bisa kelompok ini dulu yang pertama. Aku lihat di sini nilai itu 0 sama 0. Kita tulis 0 sama 0. Terus yang kedua di sini nilainya itu 0 dan 1. Oke? Terus kita eliminasi yang beda. Di mana di sini yang beda itu Y. Maka kita tulis ini itu X. Karena X itu nilainya 0 semua, kita tulis aksen di sini. Berarti QMAP F itu pertama itu ada X aksen. Terus ini plus karena masih belum selesai. Kelompok kedua kita eliminasi lagi 0, yang pertama itu nilainya ada 00, terus ini 00. Terus yang kedua di sini ada nilai itu 1, 0. 1, 0. Eliminasi yang beda, X yang beda, berarti kita tulis ini Y doang. Karena Y itu nilainya 0, kita tulis aksen di sini. Berarti Y aksen. Oke, terakhir QMAP untuk G. Aku tulis sini. Oke, kita lihat G. G itu yang nilainya 0 cuma ada di 1, 0. Sisanya itu 1 semua. Berarti di 1, 0 kita tulis 0. Sisanya 1 semua. Kayak gini. Nah,
Di sini kan sebenarnya kita bisa lihat sama kayak C ya. G itu sama kayak C outputnya, inputnya. Outputnya deh, sorry. Kita nggak perlu eliminasi lagi, langsung tulis saja rumus dari C. Berarti G itu X aksen plus Y, dan sudah selesai. Habis ini kita akan bikin rangkaiannya. Oke, setelah kita bikin pertama truth table-nya untuk menentukan input dari A, B, C, D, E, F, G itu apa saja, dan setelah kita membuat 7 keymaps tersebut untuk masing-masing input, kita sekarang membuat rangkaiannya. Yang di sini kita itu sudah aku buat sendiri memakai 7 segment K atau katode. Jadi untuk 7 segment ini kita pakai 7 segment katode biar nanti CK-nya itu bisa dimasukin ke ground, dan inputnya ini kita itu tinggal langsung sambungin aja. Kalau misalkan pakai A itu kebalikannya. Jadi yang sambungin ke sini tuh ground, yang sini tuh VCC. Jadi agak kebalikan, agak susah. Jadi di sini kita pakai katode saja. Di sini aku ada input dua input, ada X sama Y yang aku cabangin jadi dua not biar aku bisa gampang langsung ke rangkaiannya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk input dari A itu kan hanya Y aksen. Jadi sini aku sambungin langsung ke not dari Y. Terus untuk B itu kan nggak bisa disederhanain ya. Jadi kita langsung nulis X aksen kali Y aksen ditambah X kali Y. Jadi di sini aku gabungin X aksen sama Y aksen. X sama Y, terus ini dimasukin ke N, dan X aksen dan Y aksen masukin ke N, baru di orin karena ada tambah di sini kan, di keymapsnya tadi. Terus dimasukin ke B sebagai input dari B. Langsung ke C lagi, langsung ke C, dimana itu keymapsnya akhirnya rumusnya itu X aksen tambah Y. Jadi aku sambungin dari sini, dari X aksen sama Y, aku sambungin ke OR, masukin ke C. Ke D, itu kan rumusnya Y plus X. Jadi di sini aku sambungin dari X sama Y, aku masukin ke D. Terus habis itu A, B, C, D, oh, gitu. Itu kan 1 ya. Yang dimana 1 itu kan kita ada 2 cara. Bisa sambungin langsung ke VCC, atau kita pakai aljabar boolean, yang dimana tadi itu rumusnya X tambah X aksen. Karena X tambah X aksen itu mau apapun inputnya, maka keluarnya itu pasti akan 1. Jadi di sini untuk yang itu aku langsung sambungin dari X dan X aksen. Langsung gue sambungin ke yang Lanjut ke F. F itu rumusnya X aksen tambah Y aksen. Jadi di sini aku sambungin dari X aksen sama Y aksen, gue sambungin langsung ke F. Yang terakhir G. G itu X aksen tambah Y. Jadi di sini gue sambungin dari X aksen. Dari X aksen masuk ke OR. Terus dari Y masuk ke OR. Sambungin lagi ke G. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat rangkaiannya benar. Dimana kalau misalkan 00 itu akan A. Terus 01 itu akan jadi B kecil. 10 itu akan jadi C besar. 11 akan jadi D kecil. Kayak gini. Jadi begitu cara bikin rangkaian modifikasi. Lanjut, mungkin untuk modul ada penjelasan sedikit dari IC. Jadi di modul itu kita percobaannya ada yang tidak memakai gerbang logika biasa. Kita memakai IC. Apa itu IC? Jadi IC itu singkatan dari Integrated Circuit. Jadi di satu sirkuit ini, satu blok sirkuit ini sudah dimasukin rangkaian decoder. Jadi kita tinggal nyambung-nyambungin doang. Nah, kebetulan di modul kita pakai 74LS139. Kalau di multisim itu ada 74LS139D sama ada yang N. Aku masih belum tahu perbedaan apa, tapi di sini aku pakai D. Nah, untuk sirkuit IC ini sendiri ada catatan satu, dia itu sebenarnya active flow. Active flow itu apa? Sebenarnya kalian bakal belajar di rangkaian elektronika lanjut nanti. Cuman yang perlu kalian tahu di sini itu outputnya itu bakal kebalikan. Jadi yang mati itu nilai 1, yang nyala itu nilai 0. Beda dari biasanya yang dimana itu nyala nilai 1, yang mati nilai 0. Jadi kalian baca di sini kebalikan. Atau mungkin kalau misalkan mau sama kayak biasa, bisa dinotin dulu. Tapi sebenarnya nggak perlu juga, tinggal kalian baca dibalik aja. Jadi yang ini 1, ini 0, ini 0, ini 0 kayak gitu.
Oke, VCC, IC ini kita harus sambungin ke VCC sama ground. Kita bisa lihat di sini, pin yang terakhir di bagian kiri itu masuk ke ground, pin yang paling atas di kanan itu masuk ke VCC. 1A dan 1B ini sebagai input, dan Y0, Y1, Y2, Y3 ini sebagai output. Ini bisa kalian coba, ini bakal jadi rangkaian encoder biasa, dimana kalau misalkan 00, maka dia itu akan keluar di output Y0, sini keluar Y0. Kalau misalkan 01, sorry, kalau misalkan 01, nah, kalau misalkan 01, dia akan keluar pada Y1 doang, oke? Kalau misalkan 10, dia akan keluar pada Y2. Kalau misalkan 11, dia akan keluar pada Y3. Jadi, mungkin segitu untuk IC. Dan mungkin segitu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga membantu kalian semua untuk debug. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.